Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Bangun. Pada video ini saya akan membawakan presentasi dengan judul pointer dan linked list. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang definisi pointer dan linked list, cara menambahkan simpul di awal, tengah, dan di akhir. Terakhir ialah cara menghapus simpul di awal, tengah, dan di akhir. Pada topik pertama, yaitu definisi pointer. Pointer ialah variabel atau tipe data yang berfungsi untuk membaca atau menyimpan alamat memori suatu data. Nah, pointer juga digunakan untuk mengakses variabel atau fungsi dengan lebih efisien. Nah, di sini kita harus mengerti apa fungsi dari sebuah pointer. Pointer itu fungsi untuk membaca atau menyimpan alamat dan alamat memori suatu data. Nah, pointer ini sangat penting pada linked list. Nah, jika sudah mengetahui apa fungsi dari pointer, kita akan ke materi berikutnya, yaitu definisi linked list. Linked list terdiri dari dua kata, yaitu link dan list. Link ialah saling berhubungan dengan menggunakan pointer. Nah, sedangkan pada list ialah kumpulan dari elemen atau node. Jika digabungkan, linked list ialah sekumpulan data yang terdiri dari simpul-simpul atau node yang terhubung satu sama lain atau berurutan, atau bisa disebut juga dengan sekuensial. Nah, di sini ada simpul atau node pada elemen info berfungsi untuk menyimpan informasi berupa data. Data ini bisa contohnya bisa A maupun bisa 1. Nah, sedangkan pada elemen list ini sebagai pointer next untuk menghubungkan node selanjutnya dengan menyimpan alamat node yang dituju. Nah, jika sudah paham, kita ke materi berikutnya. Nah, di sini ada node atau simpul pada elemen ini disebut juga dengan head, dan pada elemen ini kita sebut saja link. Jika link ini kosong, maka disebut dengan null. Nah, di bawahnya ada 3 node atau simpul yang saling berhubungan. Kita permudah aja, kita sebut aja dengan node A, node B, dan node C. Nah, pada node A mempunyai alamat NA dan infonya terisi data A. Sedangkan pada list A menyimpan alamat dari node B, yang berarti node A dengan node B itu saling berhubungan. Nah, sedangkan pada node B juga sama, mempunyai alamat node yaitu NB dan menyimpan data B. Sedangkan linknya menyimpan alamat dari node C, berarti node B berhubungan dengan C. Pada node C juga sama, memiliki alamat node yaitu NC, memiliki data yang tersimpan yaitu D. Sedangkan di sini pada list dari link pada node C kosong, yang berarti nol. Sehingga dapat disimpulkan node C ini menjadi node terakhir pada linked list dan juga node yang tidak memiliki hubungan dengan node apapun. Jika kita lihat secara seksama, pada link pada node B pada link node A menyimpan alamat dari node B, dan link pada node B menyimpan alamat dari node C. Lantas siapa yang menyimpan alamat node A? Nah, oleh karena itu kita membutuhkan sebuah pointer yang kita beri nama start untuk menyimpan alamat dari node A. Nah, terus mengapa kita membutuhkan pointer start? Nah, harus diingat, linked list hanya dapat mengakses node ke node lain itu tidak bisa secara acak. Nah, contoh secara acak itu seperti apa? Nah, jika kita dari A ingin ke C, maka kita tidak bisa begini. Mengapa? Karena linked list hanya dapat mengakses node ke node lain itu secara sekuensial atau berurutan. Nah, contohnya sama, jika kita ingin ke A, jika kita dari A ingin ke C, maka kita harus melewati B dulu. Sedangkan dari B kita melewati ke C. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena di sini link pada node A menyimpan alamat dari node B, sehingga kita dari A
hanya bisa ke B terlebih dahulu. Nah, sedangkan link pada node B ini menyimpan alamat dari node C. Maka dari node B ini kita ke node C. Nah, begitu. Di sini, jika sebuah link list tidak ada yang menyimpan alamat dari node pertama atau node A ini, maka link list ini tidak dapat diakses. Nah, oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah pointer untuk menyimpan alamat dari node A untuk mengakses keseluruhan dari link list ini. Nah, begitu. Jika sudah paham, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu cara menambah simpul di awal. Nah, cara menambahkan simpul di awal itu ada 2 langkah di sini. Langkah pertama, buat node baru dan isi. Nah, di sini kita sudah membuat node baru, yakni node A. Namun, sebelum itu kita lihat di sini. Nah, pada link list ini sudah memiliki node yang terisi, yaitu node C sebagai node pertama, dan pointer startnya juga sudah menyimpan alamat dari node C, sehingga kita harus menambahkan node baru ini di depan dari node pertama ini jika link list sudah terisi. Namun jika link list ini belum terisi atau kosong dan pointer start tidak menyimpan alamat apapun, maka kita menambahkan node baru tidak perlu di sini, melainkan di sini. Nah, karena link list masih kosong, sehingga pointer start akan menyimpan alamat dari node baru ini. Karena kondisi kita sekarang lagi sudah terisi link listnya, maka kita harus menambahkan node baru ini di depan. Nah, kita masuk ke langkah kedua, hubungkan link dari node baru ke node pertama link list. Nah, gambar di bawah sudah terhubung node baru dengan node C. Di sini dapat kita lihat pada node A linknya sudah menyimpan alamat dari node C. Sedangkan di sini kita lihat pointer start berpindah ke A karena pointer start hanya akan menyimpan alamat dari node pertama. Nah, di sini node pertamanya yaitu A karena sudah terhubung dengan node C, sehingga node C ini bukan lagi node pertama, melainkan node A. Nah, itulah tadi cara menambahkan simpul di awal. Kita masuk ke berikutnya, cara menambahkan simpul di tengah. Nah, di sini ada 4 langkah. Langkah pertama, cari posisi node sebelum menyisipkan node baru, kemudian simpan dalam pointer dengan nama cari. Nah, di sini kita membuat pointer baru, kita namakan dengan cari. Ini bisa bebas saja menamakan apa. Nah, jika kita ingin menyisipkan node baru ini di antara node A dengan node C, maka pointer akan berhenti pada node A. Nah, kita masuk ke langkah berikutnya. Jika posisi sudah ditemukan, maka buat node baru. Nah, di sini sudah kita buat. Masuk ke langkah ketiga, hubungkan node baru dengan node yang terhubung oleh node 7. Nah, di sini kita suruh menghubungkan node baru ini dengan node yang terhubung oleh node yang kita tuju. Nah, node yang dituju apa? Node A. Sedangkan node yang terhubung oleh node A, node apa? Node C. Berarti kita menghubungkan node B dengan node C. Nah, sebentar ya. Nah, di sini kita hubungkan node C dengan node B, sehingga link pada node B ini akan terisi oleh alamat dari node C. Nah, di sini akan terisi alamat dari node C. Masuk ke langkah berikutnya, hubungkan node yang dituju dengan node baru. Nah, node yang dituju apa? Node A. Kita hubungkan node A dengan node yang baru ini. Nah, sini berarti link pada node A ini akan menjadi node B. Oh, nah ini salah ya, maaf ya. Nah, ini enter C. Nah, di sini node tidak harus di bawah, bisa di sini. Itu hanya untuk menggambarkan bahwa node B adalah node sisipan. Nah, itulah cara menghubungkan atau cara menambah simpul di tengah. Nah, itulah. Nah, selanjutnya jadi kita masuk pada materi menambahkan simpul di akhir. Nah, menambahkan simpul di akhir ya. Menambahkan simpul di akhir ada 5 cara, 5 langkah. Langkah pertama yakni periksa apakah link list dalam keadaan kosong. Nah,
Di sini kita periksa dulu apakah link list kita dalam keadaan kosong. Di sini link list kita tidak dalam keadaan kosong. Nah, berarti langkah pertama tidak bisa. Kita masuk ke langkah 2. Jika link list dalam keadaan kosong, maka data baru ditambahkan di awal. Nah, anggap aja link list kita ini dalam keadaan kosong. Berarti not A, B, dan C ini tidak ada. Maka data baru kita yakni not D kita tambahkan di sini sehingga not baru ini jadi not pertama dan pointer start akan menyimpan not pertama atau not D ini. Nah, namun kondisi link list kita ini tidak dalam keadaan kosong melainkan sudah terisi. Berarti langkah kedua ini tidak bisa. Kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu jika link list tidak dalam keadaan kosong maka buatlah not baru. Nah, di sini sudah ada not baru kita, yakni not D dengan alamat MD. Jika not terakhir, cari not terakhir dan simpan dalam pointer akhir. Nah, di sini kita buat dulu sebuah pointer baru, kita namakan akhir. Nah, pada pointer akhir ini dia akan mencari pada link list manakah not terakhir. Nah, contohnya jika pointer akhir berada di A pada not A, maka pointer akhir akan mendeteksi apakah not terakhir. Jika tidak, maka pointer akhir akan berpindah ke not B, dan sama juga dia akan mencari tahu apakah not B yang menjadi not terakhir. Jika tidak, maka akan ke not C. Nah, di sini pointer akan memeriksa not C. Jika not C ini not terakhir, maka pointer akan berhenti di sini. Nah, kita masuk ke langkah berikutnya, sambungkan link dari not terakhir ke not baru. Nah, di sini kita sudah menghubungkan not C dengan not D. Nah, pada link not D menyimpan alamat dari pada not C menyimpan alamat dari not D. Nah, berarti not C dengan not D sudah terhubung. Nah, di sini kita lihat pointer akhir pada gambar pertama berhenti pada not C, sedangkan pointer akhir pada gambar kedua berhenti di not D. Karena not D ialah not terakhir, bukan lagi not C. Karena not C linknya sudah terisi oleh alamat dari not D. Nah, itulah cara menambahkan simpul di akhir. Kita masuk ke topik terakhir, yaitu menghapus simpul di awal. Nah, di sini menghapus simpul di awal itu ada dua langkah. Yaitu langkah pertama, cari not depan yang ingin dihapus dengan menggunakan pointer hapus. Nah, di sini karena pada link list ini not pertama yaitu adalah not A, maka pointer hapus akan langsung berhenti di sini. Nah, jika sudah menemukan not yang dituju, kemudian hapus not tersebut. Nah, di sini kita akan menghapus not A. Nah, lihat pada gambar di bawah sini. Not A sudah terhapus. Maka pointer start akan berada di not B dan juga menyimpan alamat dari not B. Nah, begitu cara menghapus simpul di awal. Cukup mudah. Kita masuk ke berikutnya, menghapus simpul di tengah. Nah, menghapus simpul di tengah itu ada 3 langkah. Langkah pertama, cari not yang ingin dihapus dengan menggunakan pointer cari. Nah, di sini kita buat pointer cari. Di sini kita ingin menghapus pointer C. Nah, di sini kita harus ingat pointer cari akan berhenti satu not sebelum not yang ingin dihapus. Jika pointer cari berhenti pada not B, bukan berarti not B yang ingin dihapus, melainkan not di depannya, yaitu not C. Nah, kita masuk ke langkah berikutnya. Jika sudah menemukan not yang dituju, kemudian hapus not tersebut dengan pointer hapus. Nah, di sini kita buat lagi pointer baru dengan nama pointer hapus. Nah, di sini pointer hapus bertugas untuk menghapus not, yang berarti pointer akan berhenti pada not yang ingin dihapus. Nah, di sini pointer sudah berhenti di not C, maka kita akan menghapus not C ini. Nah, kita masuk ke langkah berikutnya, hubungkan not B dengan not D. Nah, jika not C sudah terhapus, maka not B dengan not D akan terhubung. Nah, contohnya begini. Not B dengan not D sudah terhubung. Dan pada not B, linknya menyimpan alamat dari not D. Nah,
Di sini jika kita ingin menghapus lagi, ini menghapus D, maka pointer D akan berhenti di sini. Nah, begitu. Kita masuk ke, nah, cara menghapus simpul di tengah. Sedikit sulit, enggak ya? Kita masuk ke berikutnya, yaitu menghapus simpul di akhir. Menghapus simpul di akhir ada dua langkah. Langkah pertama, cari not yang ingin dihapus dengan menggunakan pointer cari. Nah, kita pakai lagi pointer carinya. Harus diingat, pointer cari akan berhenti satu not sebelum not yang ingin dituju. Nah, di sini. Pointer cari akan berhenti di D, maka yang dituju ya ini D. Jika sudah menemukan not yang dituju, kemudian hapus not tersebut dengan menggunakan pointer hapus. Nah, di sini kita menggunakan pointer hapus untuk menghapus D. Nah, jika D sudah terhapus, maka not D linknya akan kosong karena tidak terhubung dengan not apapun lagi. Berarti not D ini menjadi not pertama dan not terakhir. Nah, begitulah tadi cara menghapus simpul di akhir. Nah, mungkin itu saja untuk materi yang saya bawa pada presentasi ini. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan saya yang kurang dipahami atau tidak dimengerti, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri presentasi ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.